Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Anissa Zulfaulia, Prodi S1 Teknologi Informasi, kelas T23A NPM 23313014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Al-Quran untuk memenuhi tugas UTS Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asnan Siregar. Berikut penjelasannya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berasal dari kata Arab yaitu qara yang berarti membaca atau diucapkan. Al-Quran diturunkan dalam tempo menurut satu riwayat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang terbagi dalam 30 juz. Setiap surat memiliki jumlah ayat yang berbeda-beda. Bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum pada masa itu. Bahasa Arab Al-Quran kaya akan makna dan memiliki kekayaan struktur serta sastra yang mendalam. Manfaat Al-Quran adalah yang pertama, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Yang ketiga, mensucikan jiwa dan hati. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pahala dan keberkahan dalam hidup. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi ketika beliau berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq. Penyampaian wahyu tersebut berlangsung secara bertahap selama 23 tahun hingga wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Wahyu-wahyu tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis pada berbagai media yang tersedia pada masa itu, seperti kulit hewan, potongan-potongan kayu, tulang, serta dihafal oleh para pengikut Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kumpulan wahyu tersebut kemudian dihimpun dalam bentuk tulisan oleh para sahabatnya. Struktur Al-Quran terdiri dari 114 surah yang berisi lebih dari 6.000 ayat yang terbagi menjadi 30 juz. Surah-surah tersebut memiliki panjang yang bervariasi, mulai dari 1 hingga beberapa ratus ayat. Setiap surah memiliki judul yang berasal dari kata kunci atau tema yang terkandung di dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran juga memiliki berbagai jenis pembagian seperti ayat Makkiyah diturunkan di Mekah dan ayat Madaniyah diturunkan di Madinah, serta yang terkait dengan hukum atau ayat ahkam dan ayat yang berkaitan dengan kisah dan pelajaran moral. Bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai puncak keindahan dan kesempurnaan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran memiliki keunikan dalam struktur gaya dan makna yang mendalam. Penggunaan bahasa yang indah dan kiasan yang kuat membuat Al-Quran menjadi sebuah karya sastra yang luar biasa, bahkan bagi mereka yang tidak beragama Islam. Isi Al-Quran mencakup berbagai macam topik, mulai dari keimanan, ibadah, etika, hukum, sejarah, hingga ilmu pengetahuan. Salah satu tema utama Al-Quran adalah tauhid, keyakinan akan keesaan Allah, serta tugas manusia untuk menyembahnya secara ikhlas dan benar. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak, moralitas, keadilan, dan kedermawanan. Kitab suci ini juga memberikan panduan terperinci tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, pernikahan, warisan, keadilan sosial, dan perdagangan. Karakteristik Al-Quran, kehidupan sebagai pedoman. Al-Quran dianggap sebagai panduan hidup yang lengkap bagi umat Islam, memberikan aspek petunjuk dalam setiap aspek kehidupan manusia.
Kesempurnaan bahasa Al-Quran dianggap sebagai bukti keesaan dan kemurahan Allah, dengan keindahan dan keunikan yang tidak dapat ditandingi oleh karya sastra lainnya. Relevansi universal. Meskipun diturunkan pada zaman kuno, Al-Quran tetap relevan untuk berbagai konteks dan zaman, karena ajarannya bersifat universal dan abadi. Kejelasan dan konsistensi. Al-Quran dikenal karena kejelasan dan konsistensinya dalam menyampaikan pesan-pesan Allah tanpa kontradiksi atau kebingungan. Pengaruh Al-Quran memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun sosial. Kitab suci ini menjadi sumber inspirasi bagi seni, sastra, dan pemikiran Islam, serta menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Muslim, mempromosikan perdamaian dan keadilan. Tafsir Al-Quran adalah usaha untuk memahami dan menjelaskan makna serta pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Para ulama Islam telah menghasilkan berbagai macam tafsir yang menggali makna dan hikmah dari setiap ayat Al-Quran dengan mengacu pada konteks sejarah, linguistik, dan budaya pada saat wahyu diturunkan. Tafsir tersebut juga membantu umat Islam untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya Al-Quran bagi umat Islam adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber utama ajaran Islam. Menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dianggap sebagai kewajiban dan tugas utama bagi setiap muslim. Pada kesimpulannya adalah Al-Quran adalah sumber petunjuk utama bagi umat Islam. Memahami, membaca, dan mengamalkan ajarannya adalah kewajiban setiap muslim untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.